wabarakatuh. Kali ini gue bakal nge-podcast temen gue di Sans nih. Kita santai aja ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya. Nih temen gue dari Pramuka sebenarnya tuh. Dari namanya Ramdhani. Dia man 2, gue man 1. Nah, gue kenal dia dari Pramuka dan jadi dulu gue salah satu perwakilan kontingen buat inilah Pataka ke nasional lah, ngawal Panji. Sombong amat. Nah, dia mau sharing tentang kedinasan. Tapi dia bukan taruna. Ya, sudut pandang kita lah sebagai katanya kaum halode. Gimana Mas Dani, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Brother ya. Iyalah, nggak apa-apa lah. Sehari-hari ngapain? Sekarang sehari-hari kuliah, Bang. Mau kuliah. Brother apa, Bang? Terserah lu mau manggil gua apa, nama juga nggak apa-apa dah, gua mau bebas. Iya, Rizky. Ya. Sehari-hari kuliah. Iya. Semester? Semester 3. Ya, sekarang ngambil program studi ilmu kesehatan. Ini sih yang dipanggil deh, yang berseragam, iyalah. Iya. Ya kan orang-orang berseragam suka yang manggil dek. Sayangnya cowok ya. Iya, Coba sayangnya kalau cowok. cewek. Gak apa-apa, siapa tahu tante-tante. Jangan tante-tante terbelah. Di mana kuliahnya? Di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Di Bogor, Wika. Wika. Mantap. Umur? Umur sekarang 23 tahun. 23 menjelang 24. Jalan 24 tuh, masih jomblo? Kok ketawa sih gue tanya? Ada hati yang harus dijaga. Iya. Hati siapa? Hati dia lah. Pertama kali nih gue mau nanya. Pertama kali, lu tuh daftar apa sih dulu? Dulu itu kan kita seangkatan ya. Kita seangkatan Seangkatan. lulusan 2016. Nah, belum ada kepikiran tuh di 2016. Di kelas 11 itu baru ada kepikiran tuh pengen masuk Akpol dulu kan. Wah, Akpol tuh dulu kayak yang enteng aja gitu ya. Dan setelah pas kesini dipikir-pikir lagi, kayaknya enggak deh kayak gitu kan. Akhirnya setelah lulus itu coba masuk SNMPTN kan masuk ya teman-teman masuk jatah tuh yang 75%. Soalnya angkatan kita itu dijatah kan 75%. Sombong banget ya orang sombong. 75% tuh dijatah. Angkatan kakak kelas kita dulu belum ada penjatahan seperti itu. Sampai adik-adik kita ke bawah itu 50% lah dikurangi jatahnya seperti itu kan. Dulu tuh ngambil Brawijaya ilmu kelautan. Terus ilmu laut. Ya Unpad sama ilmu kelautan juga. SBM ngambil IPB, UB sama Mandiri juga kan di UNS. Tapi itu gak jadi patokan utama gitu Ki. Kan pengennya tuh dulu kan stan ya. Stan ke pabeaan dan cukai kayak gitu kan. Karena ngerasa wah gua banget deh pokoknya kayak gitu kan. Jadi waktu sekolah tuh kepikirannya cuma di Akpol sama kuliah-kuliah biasa berarti? Enggak. Oh, enggak. Justru itu kepikiran ada pengen daftar abdi negara itu di kelas 11 kan. Kelas 11 Akpol tuh. Akpol itu Nah, masih Akpol. Lo kenapa kepikiran ke Akpol? Dulu itu kepikiran kayak gampang aja gitu ya masuk Akpol ya. Ya sih, gue dulu mikirnya Iya. pas masuk Akmil tuh gampang banget. Kayak enteng banget gitu ya. Soalnya enggak, dari beberapa orang yang atasan orang umurnya kelasnya di atas gua tuh yang gua kenal, ketika dia mau daftar jadi Iya ya, jadi mikirnya. kan anjir gampang. Iya. Taunya Iya tuh. Itu gagal di SNMPTN, SBM, bahkan Mandiri itu biasa aja ya Ki. tapi Akpol pernah sempet coba? Enggak. Enggak. Karena Pak itu kan kelas 11, kelas 12 kan berubah lagi ya. Iya. Berubah lagi itu daftar stan kan. Iya. Tapi sayang waktu itu NIK itu kan nggak valid tuh waktu validasi itu validasi. nggak valid kan. Akhirnya bolak-balik ke Disdukcapil sampai stan ditutup baru bisa tuh. Nah kan kedinasan lain kan kita nggak pengen kayak gitu kan. Dulu fokus stan kayak gitu. Fokus stan tuh di 2016. Nah, Jurusan stan kan banyak jurusan tuh. bea dan cukai. Bea cukai. Dari custom, anak custom banget. Iya, anak custom. Terus di 2016 juga daftar Tamtama AL ya. Tamtama AL. Ya, Terus mau daftar lu? Sempet daftar. Kenapa pengen AL? Karena dulu
suka aja ke dunia maritim gitu ya. Maritimnya sih kan Iya. di Brawijaya tadi ngambil Kelautan kelautan. juga kan kayak gitu. Tapi lolos tuh. Ada yang lolos kan? Gak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Tadi gua udah bilang sombong anjir. Pokoknya nggak ada. Tama-tama itu ya diinget waktu itu ke Lantamal yang di Tanjung Priok itu kan Gagal. gagal itu. Kenapa tuh? Itu karena pemberkasan sih sebetulnya, karena teledor kan di akhir-akhir baru verifikasi, dan ada satu berkas yang nggak kebawa akte, nggak boleh kan pakai fotokopinya Oh asli iya, kayak harus gitu. bawa aslinya. Iya, tetap. terus nanya tuh, Pak izin boleh nggak besoknya balik lagi? Iya boleh tahun depan. Iya benar, besoknya tahun depan. Iya, Jadi berarti pas seleksi tuh. pas seleksi. Dan sebenarnya di 2016 juga keterima di pelayaran APN Surakarta kan. Oh iya. Iya, APN Surakarta, terus harus ada sekian puluh juta kan. Ya sehingga bukan uang kecil lah. Iya, waktu itu kan orang tua lagi nggak ada lah kayak gitu. Harus ada, harus lunas tuh kayak gitu kan. Karena swasta itu. Iya, setelah diistilahin ya diiniin sama orang tua, diskusi akhirnya dilepas lah. Terus 2017 coba lagi tuh SBM. SBM lagi. Ya, cuma itu kayak menghilangkan penasaran kan. Tapi bukan main-main ya, tetap kita Tetap. coba kayak gitu kan. Terus IPDN juga, kedinasannya IPDN. IPDN ngikutin siapa? Iqbal ya. Itu karena pengen di dunia pemerintahan tuh. Terus PIP Semarang juga, PIP Semarang tuh pelayaran kan ya? ya Politeknik Udah Ilmu politeknik Pelayaran, sekarang. Politeknik Iya, Ilmu udah Pelayaran politeknik Semarang itu ngambil nautika ya. Kawan kapten. Lebih ke darat sih kalau nautika. Oh, Iyalah. Nautika kapten. Iya iya. AAL kak. Iya. Pelabuhan. Iya nautika. Terus STP juga tuh STP. Hah? Kok lu ketawa bilang STP ke gue ketawa anjir. Parah banget. STP mau ngikutin jejak dia tadinya kayak gitu kan. Parah nih di STP gagal di Pantuhir. Aduh dibahas, aduh hampura. Aduh, gagal di Pantuhir kan, ngambil PP sama TAK dulu. Oh, lu yang gagal pantuhir. jadi gak jadi minta maaf gua. Gagal di Pantuhir tuh, aduh itu sakit hati banget. Terus CPNS juga kan kita daftar ya, gagal di SKD-nya tuh karena kurang 5 poin kan. Kurang 5 poin di tes teknisi umum TIU-nya. TIU. Iya, berarti CPNS. satu soal bener udah tuh selamat. Itu pun kalau masuk rankingan kayak gitu kan. Tahun berapa itu? 2017 bareng kan? TIU. Oh, gagal ini ya. Ranking ya. Iya, gagal ranking. Karena kuotanya kan banyak. Iya, kuotanya kan. Itu bareng sama Ray, Kamusli kan. Emang kamu sering juga? Iya, Kamusli ikut. Baru tahu. Ikut. Ngambilnya ini kan, Polsuspas waktu itu penjaga penjara. Jadi di 17 tuh sekolah tinggi perikanan. Daftar ya. PDN daftar. PIP, PIP Semarang ya PIP, daftar. Terus tadi apa CPNS ya? CPNS, Kemenkumham ya. daftar. SBM juga daftar. SBM juga Tapi daftar. kenapa dulu PTN bukan prioritas ya? Karena kan walaupun pakai bidik misi, dulu masih mikirin kepikirannya tuh walaupun kita kuliah gratis, mikirin sehari-harinya gitu Ki. Iya sih. Di samping itu kan masih punya adik kan, Iya. 2 adik, jadi beban banget tuh jadi anak pertama kayak gitu kan. Jadi harus kita pinter-pinter milih kan kayak gitu. Sampai akhirnya ya tahun 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 tuh tetap daftar kan kayak gitu. Soalnya tujuan utamanya ya pengen sekolah dibiayain sama negara kan intinya Oh, kayak iya, gitu. iya. Dan kenapa kedinasan ya? Kalau lulus kan kayak prospek kerjanya tuh enak gitu ya. Bukan karena seragam. Bukan lah. Nah, serius. Serius lah. Bagus lah kalau udah mikir kerja. Nah, Kan ya buat teman-teman tuh di garis bawahi ya. Saya kenapa milih kedinasan tuh bukan karena seragamnya kan. Ya kan karena banyak orang yang pengen gua tuh kelihatan keren gitu. Jadi Oh, pas iya. kuliah pakai seragam, kemana-mana kan pakai seragam. Iya. Itu kan salah satu faktor juga sih. Iya. Dan ada jokes juga nih kenapa pengen kedinasan kan. Kenapa? Kalau kuliah kita tiap hari ganti baju kan. Oh iya. Malu gitu kalau seminggu ke meja ini terus kan kalau Iya, benar. kedinasan kan ada jadwal baju-bajunya Kan tetap aja bro, tiap hari ganti baju.
Iya kedinasan sih. juga. Cuma kan kayak nggak terlihat itu mau baju lama atau baju baru kan Iya nggak sih. kelihatan seragam. Ini kalau kuliah tuh. Nah masalahnya kalau di kedinasan tuh emang bajunya itu aja, cuma Iya. kalau lu kelihatan kotor sedikit jadi ancaman buat diri lu. Senior ya. Iya senior, karena kan namanya kita di Taruna ya harus kelihatan still lah, bukan cuma rapi doang tapi kebersihan juga harus dijaga. Jadi mulai dari lu lecek ada apa namanya dekil sedikit lah, mau Nggak di boleh, kerah, iya di tangan juga itu nggak boleh. Jadi sama aja, tetap aja nyuci nyetrika tiap hari. Terus ada pemeriksaan tiap hari kan ya. Ya pemeriksaan. Ya sih. Dan serunya itu ya kelihatan memang kita sih dulu kan di pramuka jadi nggak aneh gitu ya. Di apa? Pramuka mah ganti baju cuma sekali. Iya, main fisik, main itu kan udah nggak aneh gitu. Lagian kan itu juga. Main fisik apa di Pramuka lu bisa diancam lu. Somasi lu nanti sama orang-orang Kuarnas. Oh iya, udah beda ya zaman pramuka sama kita ya. Beda, Ya beda. kita juga udah beda sih, cuma masih ada lah Beda-beda. sesuai dengan tupoksinya gitu ya. Bukan pakai kekerasan maksudnya. Itu kan buat ngelatih kesehatan juga. Ya. Jadi push up kayak gitu ya, pull up. Oh iya ya benar-benar. Iya dong kayak gitu. Apalagi 2017 CPNS, nah terus habis itu masih daftar lagi kan? nah di 2018 itu gua tulis nih ini biar ya jadi kenang-kenangan juga ya. catatan dong. Kenang-kenangannya juga nih selama menempuh kegagalan-kegagalan tuh. Bahkan gua tuh ini Ki apa? Sampai kartunya pendaftaran disimpan, sampai MCU-nya masih ada kayak gitu kan, Iya. buat kenang-kenangan ini loh gitu maksudnya kan. Kenang-kenangan gua gagal gitu. Iya. Nah, ya kalau nggak gagal, gua nggak ada di detik ini gitu kan. Ya Sekarang pun karena- belum tentu lo sekarang ketemu sama gue juga Iya, sih. benar. Ya kelihatan lah dari teman-teman kita yang jadi gitu kan, Iya. ada yang di Kalimantan, ada yang di mana jauh-jauh kan. Iya, benar. Bener sih. Terus di 2018 juga daftar lagi tuh STMKG kan, sekolah tinggi Meteorologi. klimatologi dan geofisika kayak gitu kan. Nah, kenapa sih gue tuh nggak IPDN tuh dari awal 2016, 2017 atau 2018 tetap IPDN istiqomah kayak gitu kan. Iya. Nah, setelah gue telusuri di kesehatan kan di mata itu nggak boleh kan. Minus kan, makanya gue coba di sekolah yang lain termasuk Sekolah lain. STMKG kan diperbolehkan berkacamata kayak gitu kan. Di STMKG terus abis itu di STP masih STP tuh STP nih yang kedua kalinya di Patuhir nih gagal. Gagal lagi, Patuhir Kedua lagi. lagi di Patuhir nih. Sama STPP kalau sekarang Pelbangtan Bogor ya. STPP itu pertanian ya? Ya sekolah tinggi penyuluhan pertanian. Pertanian. Kalau sekarang kan jadi Politeknik Pembangunan Pertanian yang di Bogor kayak gitu kan. Nah itu tahu STPP itu kenapa nggak dari awal gitu kan? Karena dulu kayak fokusnya tuh ya udah yang kita tahu aja gitu. Setelah kita telusuri gara-gara media sosial juga sih rajin cross check, oh ternyata enggak STPP nih. Dan ini di tahun terakhir nih daftarnya. STPP tuh? Ya karena kan Umur berapa tuh? bukan dia Oh, bukan. tahun kelulusan maksimal 3 tahun kan. Oh. 2016, 2017, 2018. Oh berarti maksimal 2 tahun ya? 2 tahun setelah kelulusan. Ya. Bukan karena umur kalau dia. Kalau STPP 2 tahun setelah kelulusan, berarti Iya. harus benar-benar fresh graduate ya? Iya, 2 tahun. Kan kalau sekolah lain kan maksimal umur kan, pakainya umur. Kalau ini tahun kelulusan kayak gitu. Itu di 2018? Di 2018. Nah, gue mau nanya kenapa lu pikirannya IPDN, nggak yang lain? Kan ada tuh, ada beberapa sekolah kedinasan yang lain kan, yang dimasukin nama Menpan RB. Mungkin karena di pramuka kita gaulnya sama pejabat ya? Siapa pejabat yang mana ya? Ya sama sama camat Oh. gitu kan, sama Babima kan aksesnya kita gampang gitu ya. Iya, iya. Jadi kayak wah keren juga nih masuk pemerintahan kayak gitu kan. Dulu kan kita masih mikir kalau masuk pemerintahan tuh harus IPDN gitu kan. Iya benar. Iya, kayak gitu. Identik dengan pemerintah banget lah gitu. Iya, karena lulusannya udah pasti di kelurahan, kecamatan, Iya. di Pemkot. Nah, iya. Dan teman-teman kita juga ya kayak senior kita kan Kang Iqbal. Jadi kayak panutan kita banget lah kayak gitu. Nanti Kang Iqbal kalau denger role model ini, Iya, Kang Iqbal luar biasa ya. role model. Kemarin gua ketemu loh sama dia, nama dia. Gitu. Iya. Kemarin juga kan di kajian Kang Iqbal. Buat Sekarang Kang Iqbal jadi. Oh, kita jadi ngomongin Kang Iqbal. nggak apa-apa lah. Izin Kang Iqbal. Tapi emang waktu itu minim info tentang 7 kedinasan yang lain kan ada. Ya, kalau Stan udah tau lah.
kan kalau stand tuh udah tahu, tapi kan ada Enggak nih, kalau misalkan yang di PAN RB kan itu hanya boleh satu iya, daftar. iya, tapi kenapa lo tertujunya ke IPDN? Mungkin karena salah satu faktornya itulah Iya. yang tadi udah disebutin. Nah, Oh iya, kuota juga sih. kuota. Tapi walaupun kuota banyak kan kalau IPDN di kuotain per provinsi kan kayak gitu. Ya itu modal nekat punya ya. Gue nggak tahu sumpah IPDN gue pernah apa. Tapi bukan berarti kita nggak dipersiapkan dong kayak gitu kan. Iyalah. Tentang bimbingan baik online ataupun offline kayak gitu kan. Cuma ya yang namanya kita punya Tuhan baik lagi ya, Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin bukan jalannya seperti itu kan. Walaupun udah diusahakan, ada kan pepatah menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya kalau misalkan kita berhasil, kita senangnya 10 ya. Dan kalaupun kita gagal, kita senangnya 100. Kurang lebih seperti itu ya, tapi Kenapa? intinya itulah. Karena gagalnya kita itu atas pilihan Allah. Iya. Kalau disangkut pautkan sama Agama. Iya, kayak gitu. Jadi biar kecas lagi gitu energi kita buat bangkit kayak gitu. Jujur banget ya, gua kan istilahnya kita nih sama-sama anak organisasi. ya, organisasi. Ketika mengalami kegagalan ini, sehari di rumah tuh jenuh banget kan. Apalagi stres banget kan kalau ditanya ke sekolah nih, misalkan legalisir atau minta surat rekomendasi. Ya lah ditanya terus ya. Lanjut kemana kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah datang berkali-kali kemarin Iya. lulus. Aduh itu kan stres banget ya dulu kan. Iya lah. Kayak kuliah tuh ini banget deh pokoknya. Iya lah. Itu masih mementingkan omongan orang gitu ya. Masih stres gitu kalau ditanya. Iya lah. Kayak gitu. Karena masa peralihan sih ke hidup yang baru, Iya, yang benar hidup lah. Iya, apalagi kan kita bisa dibilang orang aktif ya di sekolah kan. Iya. Ketika gagal, orang-orang pun aneh gitu maksudnya. Karena orang lain pasti nyangka kita punya channel. Nah, iya. Iya, misalkan kayak kita dekat sama Asekda sama ini, Iya. mungkin orang lain mikir mereka bakal bantu. Nah, iya benar. Enggak juga sih, enggak ngaruh juga. Ngaruh, iya. Karena zaman sekarang udah susah lah buat KKN tuh. Buat nyogok tuh udah susah banget. Iya. Karena udah banyak yang transparan. Itu. Dan teman-teman harus diingatkan, kadang ada orang yang masih punya perspektif atau pandangan, masuk kedinasan kan bukannya pakai orang dalam gitu kan. Iya. Bukannya harus dekat sama ini anak jenderal kayak ini, enggak juga teman-teman. Kalau udah itu milik rezeki teman-teman ya Allah mudahkan gitu. Tapi ketika bukan jalannya, balik lagi ya mau gimana pun caranya ya susah kayak gitu kan. Makanya jangan justru kalau kita misalkan punya pandangan seperti itu, malah nanti jatuhnya malah nggak semangat gitu. Iya benar-benar. Jadi harus dipersiapkan juga mentalnya. Intinya mental dan semangat sih itu. Kalau udah kebentuk itu ya mau gimana pun tetap gas gitu. Orang bilang nggak mungkin, Iya. Allah punya Ya, jalan. yang inilah nggak boleh apa namanya? Nggak boleh Apa tuh? nggak boleh pesimis. Pesimis. Iya, Oh iya, ada harus takdirnya, dong. ada Iya, takdirnya. betul. Walaupun orang bilang itu susah, tapi oh iya benar. Gimana pun itu misalkan orang bilang mudah masuk situ mah, tapi kalau bukan miliknya, kalau Iya. bukan rezekinya ya tetap susah. Kadang orang bilang wah masuk Akmil, masuk Akpol susah. Ya kalau udah jadi milik rezekinya dia, gak ada yang gak mungkin dong kayak gitu kan. Jadi satu-satunya jalan untuk kita tahu jawabannya mencoba iya, gitu. coba, benar. Justru kita kalau nggak mencoba ya kita mungkin penasaran kayak gitu kan. Ketika masih ada kesempatan, ada semangat, ada peluang, kita coba, jangan mendengarkan apa yang orang lain bilang. Kadang kita cerita sama orang yang nggak ngerti tentang kedinasan, kadang mikir gini, ya kan kuliah sama aja. Ya memang sama aja Iya, gitu benar. kan. Kita kan kata Tan Malaka juga, keistimewaan anak muda itu kan idealismenya. Jadi ketika kita punya tujuan A, ya kita harus kejar A gitu. Termasuk gua sendiri gitu. Lagi masih punya kesempatan, itu yang harus gua tuju ya pertahankan seperti itu. Iya benar-benar. Nah tadi kan 2018. 2019. Nah 2019 itu daftar STPN, PTN pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Sleman, Yogyakarta. Iya. Gitu kan. Nah itu gagalnya di akhir juga tuh. Di akhir. Di
di akhir. Jadi rata-rata gak di akhir ya? Di akhir. Cuma apa? Cuma polisi angkatan Ya, AL. PAUD, Ya. Sama IPDN kan itu. STPN. Ya. Di akhir kenapa tuh? Di akhir. STPN itu di akhir waktu itu kan senior bilang kalau lulus tes tulis sama sama lari kayak gitu kesehatan otomatis lulus kan. Nah, Kalau chance-nya lebih besar. ya lebih besar. Udah merasa di atas angin nih, Ya, udah di atas ternyata. angin. Dan ternyata setelah itu adanya ditempatkan di cadangan. Oh. Karena di 2019 ini ganti kalau di Univ itu rektorat ya. Ganti Ya. rektorat, beda kebijakan kayak Beda gitu kebijakan. kan. Itu sakit hati banget asli di 2019 Iyalah, itu. karena udah ada cadangan itu. Iya, terus STP juga daftar lagi nih untuk yang terakhir kalinya sebetulnya kuota terakhir di umur waktu itu tuh berapa sih? 21 ya? 21. Nih di umur 21 kan terakhir ya daftar. Karena udah ngerasa di atas angin akhirnya STP nggak lanjut dong. Di atas angin di STPN. STPN karena udah yakin keterima kayak gitu kan, udah yakin keterima di tahun-tahun sebelumnya juga peraturannya gitu. Pokoknya udah ngerasa yakin akhirnya STP nggak diambil. Nggak lanjut tes gitu kan. Tahapannya udah nyampe mana? STP ya? Iya. Tinggal tes tulis. Oh, masih awal berarti. Iya. Berarti kan administrasi udah lolos dong kayak Itu gitu udah kan. lolos, iya. Nah, sayangnya itu udah rasa di atas angin nggak dilanjut. Makanya ini jadi pelajaran terbesar ketika kita masih ada punya peluang dan kesempatan harus gas gitu kalau sekarang. Iya kan asli itu beneran demi Allahnya itu sakit hati banget kayak gitu kan. Gak bisa. Sebenarnya kalau cerita ini pengen terharu gitu ya maksudnya. Kayak Ya sih, udah bener. panjang banget itu ngelewatin. Dan namanya udah lu sering tes gitu udah nyampe pantuhir, tahu-tahu pengumuman nggak ada nama dan itu beberapa kali tuh udah sakit. Yang sekali pertama kali aja sakit hati apalagi yang Asli. udah sering. Asli itu. Dan kata kuncinya kan dari awal gua pengen kuliah dibiayain negara kan. Iya. Nah, nanti ada sangkut pautnya nih sama kuliah yang sekarang gitu kan di Ibnu Khaldun kayak gitu. Terus 2019 juga daftar CPNS. CPNS apa tuh? Masih Kemenkumham, Kemenkumham. Konsuspas, iya. Masih itu. Itu gagal di SKD, lagi-lagi gagal di SKD kan. Nggak masuk rankingan. Karena waktu 2019 itu kalau nggak salah peralihan nilai gitu. Iya. Dia nilainya jadi lebih tinggi. Iya benar-benar Benar itu. kan? Apa sih? Passing Passing grade-nya Iya, tinggi passing kan. grade-nya lebih tinggi. Iya. Ingat waktu itu tesnya di Bandung kan, di Bandung gitu. Langsung nilainya keluar. Iya. Hujan waktu itu. Nilai itu langsung keluar, wah itu kalau Langsung di-rankingin kan, langsung di-rankingin bisa lihat wah turun. makanya nih kalau ada orang yang bilang masih pakai orang dalam tuh, wah nggak mungkin Iya. lewatin Ah, sesi ini tuh, Iya. susah. Susah itu asli. Karena yang kita orang tua aja yang nunggu di depan itu bisa lihat nilai kita langsung yang di dalam. Iya. Makanya greget banget itu. Tapi kayaknya kalau kita lolos SKD kesananya gas terus deh kayaknya ya. Tapi yang sayang itu kalau misalkan ada yang nggak lolos di tes fisiknya tuh. Iya, jadi misalkan peluang nih kalau yang buat daftar CPNS ya, kalau buat peluang besarnya itu emang di CAT, karena itu iya. prioritas. Iya. Nilainya itu hampir totalnya 50%. Nah, sisanya lagi 50% sisanya. Berarti kan Bagi itu ada bagi. beberapa Fisik, kesehatan, fisik, kesehatan, wawancara. Enggak, kalau kesehatan nanti terakhir. oh, Wawancara kayak gitu. wawancara ya. SKD iya. Oh, di fisiknya aja dibagi dua lagi kan itu, sama peta A sama peta B. Iya benar. Berarti Jadi emang peluang paling besar di tiketnya di tiketnya SKD ya. di SKD. Iya itu. SKD lu udah misalkan tengah-tengah aja, udah pasti aman itu. Mau sama yang lebih bawah pun nggak akan bisa kegeser. Udah tengah-tengah tuh. Iya. Tadinya tuh kenapa ini ya CPNS karena kan bisa sambil kuliah juga kan kayak gitu kan. Tetap kita pendidikan harus dinomorsatukan kayak gitu. Walaupun udah kerja pun harus dinomorsatukan kayak gitu. Dan orang-orang nanya kenapa sih lu nggak kuliah gitu? Kuliah. Eh, Selagi lu nganggur. selagi lu nganggur gitu lu kenapa nggak nggak kuliah? kuliah? Ya, gua juga mau nanya tadi. Iya, kan ini apa namanya? Kan balik lagi tadi kan masih punya adik kayak gitu kan. Iya. Kalaupun gua kuliah ya harus fokus ke salah satu itu gitu maksudnya tuh. Ya dalam hati sih pengen gitu kayak orang-orang sambil nunggu per tahun ya buat ngisi kekosongan ya kuliah. Cuma kan gua Iya. nggak bisa gitu. Balik lagi ke perekonomian keluarga kayak gitu kan. Anak pertama juga pokoknya
luar biasa banget lah. Berat ya anak punggungnya ya. Ini pundaknya. Makanya kalau minta dibuatkan pundaknya gitu ya, Benar. bukan dikurangi apanya? Bukan kurangi beban. Bebannya Buatkan kayak gitu, kan. Pundak, benar-benar. Dan alhamdulillah juga nih kayak ngerasa sama bunda kayak gitu. Nah, kita kan anak organisasi ya, Iya benar. kita bisa memanage apa sih namanya mental kayak gitu Mental. kan. Jadi kita larinya kemana gitu, ke orang-orang yang ngerti gitu, maksudnya tuh nggak salah arah, nggak salah jalan gitu. Untungnya kita organisasi kan gitu, balik lagi ke pramuka, akhirnya yang ngisi waktu kita kosongan pramuka kayak gitu kan. Jadi pas lu dari 2016 kan kita lulus ya. Iya. Sampai 2019 tuh nganggurnya tuh ngapain? Nganggur itu, oh iya masih ingat nih, di 2017 kan, 2016 ke 2017 itu benar-benar nganggur nih, benar-benar fokus nyiapin buat tahun depannya kan, gak kerja tuh, Iya. gak kerja di 2017, ingat banget ya. Karena ngarepinnya lulus Iya. tahun depannya. Ingat banget teman di 2017 itu kan kita nggak punya tabungan dan sebagainya kan. Iya, Bahkan nganggur. buat daftar STP juga di 2017 itu pinjem uang gitu kan, pinjem uang buat ongkos, buat pendaftaran, buat MCU. Temen lah itu yang luar biasa banget. Kalau teman-teman tahu itu perjuangan sampai punya utang itu hampir 2 juta. Gede juga. 2 juta. Atau bayangin ya, kalau misalkan itu bukan bestie banget lah, kalau zaman sekarang kan bestie mungkin nggak akan percaya gitu ya, gua bisa ngegantiin apa enggak. Tapi dengan modal keyakinan gua, karena punya apa namanya, percaya orang itu kan, kita orang-orang baik gitu, maksudnya itu ya Allah mudahkan gitu dari jalannya gitu, walaupun itu endingnya ya bukan milik kita gitu rezekinya. Yes. Tapi sampai sekarang kayak ngerasa berhutang budi banget gitu sama orang-orang yang Mau membantu lah. membantu gitu kan, di saat kita benar-benar di titik rendah gitu kan. Orang pun kalau ngelihat kita di posisi itu ya kita nggak akan percaya bakal jadi orang kan, Iya, gitu bener. kan. Ya nggak pernah ya wajar, insecure wajar gak sih gitu kan. Iyalah, wajar lah. Kayak ngerasa aduh gua mau deket sama siapapun kayak ngerasa insecure aja gitu, misalnya kalau Iya. dibanding teman-teman kan, kalau ngebandingin kita sama teman-teman gitu. Gue aja sekarang masih suka insecure. Gue balas chat. Gue edit. Ini waktunya di mana gitu? Ini 27 menit. Iya. Nah, jadi tadi insecure ya? Insecure. Iya kan, gue juga kadang emang yang udah sekarang aja gue kadang minder sama orang tuh. Entah kenapa misalkan orang lebih sukses, gue juga minder. Asik. Nah, gue juga minder sama orang yang punya percaya diri lebih gitu. Hmm. Ya tetap jadi minder gue. Kadang ya orang tuh bakal dimatikan langkahnya gara-gara insecure ya. Padahal kalau kita mau ini, orang tuh kalau balik ke agama mah kita nggak ada apa-apanya lagi. Iyalah, rendah banget. Iya. Nah, lu sempat kerja nggak sih? Oh ya, kerja di 2008 akhir 2018 menuju 2019 tuh kerja kan. Kerja hampir 1,5 tahun di retail, di salah satu retail. Alhamdulillah tuh. Tapi kerja pun kayak kepikiran kan di retail itu kan ada komputer ya. Jadi Iya. jangan ditiru. Ketika nggak ada pembeli ya gua close dulu tuh aplikasinya. Gua belajar lagi kan, sambil Belajar apa tuh? belajar CAT lagi tuh. CAT? Belajar CAT. Pas sambil kerja? Iya. Belajar CAT, lihat motivasi kayak gitu. Terus kayak lagi lihat ceramah. Kayak ngerasa gue tuh paling sengsara gitu, ngerti gak? Iya. Paling sering ngalamin kegagalan kayak gitu kan, down banget dong. Apalagi orang yang sekali gagal juga mereka gilanya minta ampun, apalagi gua gitu ya. Iya. Yang dari 2016, 17, 18, 19, 20 hampir 5 tahun kan. Tadi kan baru nyampe 19. Oh iya, nanti 2020-nya ya. Nah, di 2019 tuh itu daftar STPN, STP sama CPNS kan. PNS lagi. Ya, gagal lagi.
udah lagi. STPN dipatuhin kan. Nah 2020 daftar STPN lagi nih. STPN lagi. Ini gagalnya di CAT. Di awal berarti. Di awal. STPN tuh ada CAT. Ada tes tulisnya kan. Oh iya. Ada tes itu pakai komputer. Pakai komputer. Iya. CAT gagal di CAT karena ini loh. Kisi-kisi yang di tahun berikutnya itu berubah kan. Ya, kebanyakan tuh soal yang memang anak SMA kayaknya masih bisa ngerjain deh. Cuma kan kita udah kayak geter lama. Terus kayak berarti dipermudah dong soalnya. Enggak juga sih. Kan itu anak SMA bisa ngerjain. Ya mereka masih hangat gitu ilmunya ya, masih hangat kan. Maksudnya ini pun banyak yang keluarnya itu soal-soal yang di luar kisi-kisi yang ada di buku kan. Kalau menurut gua gitu kan. Enggak tahu deh soal-soal yang kan lain. belajar lewat komputer retail gimana sih? Tetap aja kan? Tetap aja kan walaupun udah berkali-kali di luar kita prediksi. di luar prediksi gitu kan. Apalagi kan soalnya matematika, fisika kayak gitu. Pokoknya pak banget lah kayak gitu. Pak banget. Lain STPN coba Poltekesos tuh. Dulu STKS kan sekolah tinggi kesejahteraan. Oh, si Poltekesos Ya, Poltekesos dulu. Kesejahteraan sosial. Ya. Dulu daftar Poltekesos. Jakarta ya? Di Bandung. Oh, Bandung. Bandung itu. Kira Jakarta. Bandung. Tuh nah ini kedinasan yang tanpa asrama. Sempat bingung juga sih kalau Poltekesos gua harus walaupun ada beasiswa ya. Dia cuma berarti gratis. Kuliahnya gratis, cuma tanpa asrama. Iya, Berarti ngekos makan gitu sendiri. kayak gitu. Baru tahu gua. Iya. Emang sih ada beberapa kedinasan yang tidak diasramakan kayak stan kayak gitu kan iya. yang diasramakan. Iya. Gagal di mana tuh STKS? Di chat di itu juga di akademik. Kalau itu di akademik. Dan kita nggak tahu sih skornya soalnya kan nggak diumumin kan. Oh enggak, jadi langsung hasil lulus apa enggaknya di Nah iya di email kan di nama-nama daftar ini. Dan kalau sekolah lain kan ada gitu. ada nilainya. Ada nilainya kayak gitu. Ya kalau misalkan bukan hal yang aneh sih kalau di kedinasan ya hanya Allah dan panitia yang tahu gitu maksudnya Iya. kan. Makanya kalau misalkan dari tahun berikutnya yang kurang ya semuanya gitu dari fisik dari akademik ya kita harus powerful gitu ngulang lagi kan, maksudnya harus tetap mempersiapkan yang terbaik. Jangan misalkan gara-gara di tahun ini kita kurangnya di kesehatan menyiapkan benar-benar di kesehatan ya enggak juga gitu. Iya, Tapi dari awal semuanya juga harus prepare. iya dari dari mainnya juga kayak gitu pemberkasan. Iya. Karena nggak sedikit juga yang gagal di pemberkasan Nah tuh. iya itu masalah sepele kayak gitu Iya, kan. banyak, Mas. Itu tuh di awal doang. ada temen yang KTP sama kakaknya itu kurang huruf M kan kayak gitu Iya, kan. bisa. Itu dipersulit. Nggak ada surat keterangan. Iya. Bukan Bahkan ijazah aja kalau beda nama bisa bermasalah itu. Bukan dipersulit sih, memang harusnya memang gitu kan. Iya. Iya, biar tertib gitu. Iya. Benar-benar harus cross check tuh. Benar-benar Iya. kita kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa sulit di awal kayak gitu. 2000 berapa itu? 20. Nah, 2021 nih. Umur berapa 2021? 2021 umur 22 ya. 22 kan. 22 mau ke 23. Itu sempat di 2020 itu gagal Poltekesos nih kayak udah mikir Gue berhenti gitu. kayak lu pernah nonton film gak sih kayak gua siap pasrah mati aja gitu. Iya. Udah lah buat nyampe sini aja. Ya iya gitu udah mikir gitu ya Allah. Udahlah, gua mau jadi apa? 5 gitu kan. Udah pasrah karena kita ngedoa udah kalau Iya, gitu, usaha kan. udah. Kalau udah iya usaha udah ikhtiar udah kayak gitu kan. Iya bener. Di STPN ini 2020 gua nangis Ki. Nangis. Kan apa keluar nilai itu kan live ya di YouTube kan. Lihat. Oh kayak CAT kemarin. Iya, live di YouTube itu di BKN Jogja kan langsung tuh kerja sama BKN Jogja langsung di YouTube-nya secara langsung kan. Gua lihat ulasan lagi nih. Ke bawah nggak masuk kan kayak gitu. Yakin pasrah. Akhirnya orang tua ya bilang gagal lagi kayak gitu. Itu orang tua kayak itu sekarang mah nah deh kayak gitu.
itu nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin bukan jalannya. Tapi kan tetap sebagai anak tuh pengen yang terbaik lah. Nah itu Pengen iya. jauh lebih baik dari Iya. orang tua. Ternyata bukan kita yang merasakan sedih, ternyata orang tua juga memikirkan gitu Iya, kan. pasti. Apalagi jauh-jauh ke Jogja sendiri kayak Iya. gitu kan. Untungnya punya teman yang masih kuliah kan. Kita waktu Iya, itu iya. masih ada kuliah nih 2020. Masih teman-teman kita masih kuliah kan kayak gitu kan. Orang tua pun mikirin kayak gitu. Kita sejauh ini gitu maksudnya udah Iya. kan. Harapan pun udah besar lah orang tua. Iya. Apalagi Anak ketika pertama cowok. iya, apalagi ketika lanjut lagi masih tes Iya, tesnya lanjut iya. di akhir. Orang tua kan mikirin ini uangnya dari mana? Yang untungnya gua itu kerja gitu. Nah, balik lagi nih. ada settingan buat tes selanjutnya. Iya. Nah, balik lagi nih kayak udah ngerasa bodo amat ya gitu, udah ngerasa pasrah banget gitu. Di 2021 itu kan buka lagi CPNS kan. Oh iya benar. Buka lagi, daftar dong. Enggak, waktu itu enggak, tapi sempat daftar kan. Iya, 2021 buka. Iya. Cuma kuotanya sedikit ya waktu itu. 2020 bukan juga. Itu 2020 bukan ya? Bukan. Tapi gua Enggak, 2019 itu yang buka. 19 Yang iya. tesnya di 2020. 2019 iya. Ya 2019 tesnya 2020. Iya, nah gue daftar tuh 2021 daftar CPNS juga. Ada 3 planning nih di 2021 nih. Daftar CPNS, nanti ya kuliah sambil kuliah gitu. Terus daftar kerja di salah satu perusahaan kelapa sawit di bagian lab tuh. Daftar sawit, juragan kelapa sawit. daftar tuh di kelapa sawit di daerah Sentul ada pokoknya. Daftar, nah itu berharap keterima. Nanti bisa ngambil kelas karyawan kan, walaupun kerja tetap pendidikan balik lagi dari nomor 1 kan. Nah terus daftar beasiswa juga nih, beasiswa Pancakarsa dari Bupati Bogor, Pemkab Kabupaten, kerjasama sama Dispora. Gitu. Nah minta ke Allah di antara 3 ini yang terbaik yang mana kan? Sekorok. Ya, Dispora minta ya Allah pilihan yang terbaik ini di antara ini yang mana nih, yang 3 nih kan. Insya Allah setiap kita daftar kita ngelibatin Allah dong kayak gitu kan, tetap ngelibatin Allah kayak gitu, itu nomor 1 poinnya. Allah mengabulkan beasiswa Pancakarsa ini kan. Beasiswa Pancakarsa ini dibiayai sampai lulus alhamdulillah kan. Nah daftar kerja dong yang tadi di kelapa sawit itu, ingat gak? Kelapa sawit dan CPNS otomatis gak lanjut ke CAT, lulus nih ya, administrasi lulus, terus ya udah CPNS dilepas, masih ada harapan 1 lagi kerja. Sampai akhirnya kerja ini daftar waktu itu bulan puasa pertengahan bulan kalau 2021 tuh. 2021 lagi diumuminnya September akhir kan gua udah kuliah ya. Udah kuliah. Bingung. Keterima tuh waktu itu. Tinggal wawancara kan waktu itu. Udah yakin keterima tuh kalau itu. Gede tuh kelapa sawit. Lumayan lah. UMR. Cuma kan waktu itu kita mikir rendahin UMR padahal mah nantinya gede. Iya kan. Waktu itu kan mikir diskusi lagi dong sama orang tua. Nah, di tempat kerja kelapa sawit ini sistemnya harian, gak ada kontrak. Kan gua bingung nih, kalau misalkan gua ngambil ini kelapa sawit terus gua pindah ke universitas yang memang bisa kerjanya kuliahnya malam. Kan kalau di UIK Kesmas itu gak ada malam kan, sore. Jadi gua pulang kerja jam 5, ya kuliah juga jam 5. Kan bingung kan waktu itu tuh. Terus gua harus ulang lagi. Terus nanti beasiswa perjanjiannya kalau misalkan lepas harus ganti kayak gitu. Ada casnya kayak gitu kan. Bingung nih kayak gitu. Nah ya udah nih di 2021 tuh. Dan alhamdulillah ternyata kayak mimpi, ternyata jalannya seperti ini kan. Kan kuncinya tadi kan gua bilang pengen kuliah di biaya negara. Iya benar. Dan sekarang gua kuliah di biaya negara kan. Iya, terkabul sih. Iya, terkabul, cuma Allah memberikan jalan yang berbeda gitu. Iya. Dan alhamdulillah banget itu sekarang kayak jalan panjang jawabannya ini toh. Karena Tuhan juga pengen ngeliat usaha lu, ketika lu digagalin, ini orang masih usaha nggak? Nah iya kayak gitu. Pokoknya walaupun istilahnya beda jalan gitu ya, ya gue yakin ini pilihan Allah. Kan dari
2016 sampai 2020 kan itu pilihan gua ya. Iya benar. Dari sekolah IPDN, STAN dan lain Karena lu sebagainya. juga nggak mencoba yang biasa kan, Iya. kayak gitu nggak coba cari beasiswa Iya. juga. Iya. Nah, sekarang tuh UIK ini kayak gua ngerasa ini pilihan Allah gitu. Pilihan, iya. Pilihan Allah gitu yang udah nyiapin buat gua gitu. Benar. Ternyata jalannya ini, dan pas lolos itu oh gini jalannya. Gua asli terharu banget ya Ki. Yang tadinya udah nyerah aja gitu ya, udah pasrah gitu ya, walaupun ini kuliah bukan akhir ya, tapi ini gerbang gitu, gerbang menuju kita kesuksesan. Dan setelah gua rasakan ternyata orang tuh kebanyakan dibesarkan oleh kampusnya, paham nggak? Benar. Bukan orang yang membesarkan kampusnya. Kampus, Nah iya. gua sekarang tuh berfokus besarkan kampus itu, orang-orang kuliah dimanapun bisa. Bisa. Karena emang sebenarnya kuliah tuh dimanapun sama aja sih. Iya, tergantung kita Balik lagi pribadinya. Iya, prosesnya. lu mau emang benar-benar belajar atau enggak. Iya. Dan gua sekarang ngejalaninnya tuh kayak karena udah pernah ngerasain gagal, dan ternyata ketika kita tugas-tugas numpuk kayak gitu kan, lebih capek, Capek lah. lebih capek ketika kita daftar kuliah. Maksudnya ketika kita daftar kedinasan. Jadi kayak mikir, ini capek ngerjain tugas, jalaninnya kan jangan kuliah gitu kan. Iya. Prosesnya tuh panjang. Kayak gitu kan. Karena lu ini soalnya berapa kali Iya. bertahun-tahun Iya. jadi capeknya udah ini mah sepele lah. Nah, iya bener gitu tuh. Makanya Sepele. ngelihat teman-teman yang baru lulus nih kayak aduh capek. Gua tuh capean gua dulu lah kayak gitu. Tapi nggak mau adu nasib ya, semua orang pun masih capek ya, kayak gitu. jalannya masing-masing Iya. juga. Lebih ke bersyukur aja sih sekarang kayak gitu kan. Nah lu selama sampai detik ini nih gue mau nanya, Iya. suka sakit hati nggak sih kalau misalkan orang lain gitu pakai baju tahunan? Nah, Lihat, kalau lu sendiri ngelihat, Kalau sakit hati enggak sih, justru kita kayak lebih ngerasa kalau kita masih punya peluang, gue pengen nyoba asli kayak gitu kan. umur bisa bos. Iya, umur kan udah nggak Iya. bisa. Kan Soekarno juga bilang kan, habiskan jatah gagalmu di masa muda gitu kan. Benar sih, karena emang gua nggak ada yang tahu juga. Iya, kayak gitu. Ada pakai yang tahu. Iya. Dan sekarang tuh ya udahlah fokus kuliah aja. Kan kuliah dibiayain negara kan, enak kita tinggal. Iya sih. Alhamdulillah gitu. Toh banyak di luaran sana yang pengen posisinya kayak gue, tapi mereka nggak bisa kan Ki, kayak gitu kan. Bukan berarti kita berpendidikan pengen dipandang orang, bukan. Lagi-lagi kan kita fokus pendidikan ya itu buat masa depan kita kan, apalagi cowok gitu. Ya memang kesuksesan itu bukan diukur dari segi pendidikan ya, bukan kayak gitu. Gua baru dua kali gue nyoba daftar akmil, tapi kalau misalkan lihat taruna akmil sakit hati. Sakit hati, kan? Oh parah, bad mood langsung. Iya. Tapi kalau misalkan di depan mata ya, kalau di Iya. sosmed mah enggak lah, biasa aja. Iya. Kalau udah lihat depan mata gua, udah aduh anjir. Harusnya gua pakai seragam. Nah, iya kan. Ini anjir sakit hati banget. Tapi Allah membayar kan sekarang jadi PNS kayak gitu kan. Pasti ya semuanya ada hikmahnya gitu. Sesuai dengan kan Allah tuh ngasih, jangankan itu, Allah juga kan ngasih cobaan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, otomatis Allah juga ngasih keberhasilan. Baik, maksudnya ini passionnya di sini. Dan memang Allah tuh ya pokoknya kalau balik ke agama kita kayak tenang aja gitu. Iya. Nih kan tadi kan lu bilang abis ini mau kayak ada nyoba lagi nih. Setelah lulus, nah gue kepikiran kayak nggak mau ke dunia yang berbau kayak gitu ya. Gak mau? Kalau misalkan Gak mau apa mau nih? mau sih sebenarnya, mau cuma kayak di bidang gua gitu Ki, bidang kesehatan. Kalau misalkan di TNI 3 Matra itu ada bidang kesehatan masyarakat yang bisa masuk, ya gua coba di bidang itu ya. Lebih ke PNS-nya kali, ke ASN-nya kayak gitu. Tapi nggak juga sih, kan ada juga kuotanya itu Kotanya. buat PK. Oh iya, Perwira karir. Iya, buat Kesmas kadang ada. Ada. Iya. Kalau Mau perwira coba? belum kepikiran sih. Karena dalam hati ada pengabdian, pengen gitu. Tapi sesuai dengan passion gua gitu Ki. Oh iya. Iya. Nah, lu kenapa milih kesehatan masyarakat? Tadi Jauh banget tuh, misalkan kayak lu daftar IPDN, Iya. perikanan, pertanahan, Nah, itu kan identiknya yang laki lah kita. Iya. Kenapa lu milih kesehatan Nah. masyarakat? jujur waktu itu pas beasiswa ini gue baru nyari kampus. Tujuan utama dulu memang
fakultas hukum. Hukum. Karena kan rata-rata orang yang gagal kedinasan kan ngambilnya hukum ya, hukum. Karena biar bisa lanjut aja Nah, setelah kuliah. iya kan. Nah, gua galau Miki hukum kayak gitu kan. Kayak ngerasa ilmu gua kan gua dari IPA ya. Iya. Dulu kan SMA manduannya di jurusan IPA. Kayak ngerasa wah, gua harus IPA lagi nih kayak gitu. Oh. Dan karena alumni juga sih, alumni di Kesmas itu di UIK kan banyak ya. Ya, banyak sharing, mahasiswanya banyak. iya sharing gitu kan, sharing Sharing. sama ya kita kenal Kak Wasri kan dari Pramuka juga gitu kan. Oh, dia alumni Wika. Iya, dia Kesmas, Kesehatan Masyarakat UIK. Nah, gua sharing juga. Nah, terus gua juga punya waktu itu kegiatan tingkat nasional. Ternyata anak Kesmas juga nih. Dan sharing lah, oh kayaknya peluangnya gede banget nih. Dan memang kesehatan itu identiknya cowoknya dikit kan. Iya, benar. Nah, makanya peluangnya asli gede banget sih Niki. Dan gua menjalaninya juga sekarang happy banget gitu. Maksudnya kayak belajar yang memang tupoksinya kita udah pernah gitu di SMA kan kayak gitu kan, pelajaran-pelajarannya nggak jauh beda kayak gitu kan, tinggal diperdalam aja sih kayak gitu. Dan kalau misalkan gua ke hukum kayaknya stres banget deh. Ah, nggak juga kata siapa. Istilah hukum nyantai kok, ya nggak? Iya, Itu nyantai. ya kan lu mah kelas karyawan kan. Nggak, tetap nyantai lah, nggak pusing. 16 ya sekarang. Happy banget gitu ngejalaninnya. Ya mungkin bandingin dari belakang ya, maksudnya kalau ke belakang gitu. Ingat lagi perjuangan. Ingat perjuangan kayak gitu kan, dan kita ngejalaninnya enjoy aja sih. Ya, benar. Gitu. Makanya gue sekarang terjun kayak udah tenggelam di dunia kesehatan ya, gue gabung di organisasi yang berbau kesehatan dong kayak gitu. Ya, tanggung lah ya. Iya. Iya. Buat relasi juga sih. Nah, seandainya lu entah nggak tahu nih kan, nggak tahu gagal atau nggak lanjut daftar TNI atau polisi atau apapun itulah, Iya. yang mau lu lakuin itu apa? Dulu ya. Iya. Enggak sekarang. Maksudnya gitu. Kan lu udah kuliah ngambil Kesmas. Nah, setelah lu lulus, kalau misalkan nggak daftar TNI polisi tuh lu mau ngapain? Oh iya. Gua sekarang kan aktif di organisasi di bawah Dispora ya, kerjasama juga sama BNN. Ya. Nah, niatan insya Allah ketika lulus nanti pengen jadi penyuluh nih di BNN gitu. Penyuluh? Kan. Penyuluh ya tentang narkoba gitu kan. Di BNN. Bandar. Gak lah gitu kan. Niatnya pengen itu sih. Tapi balik lagi yang penting masih ada berbau kesehatan. Iya. Kan kadang orang ada yang kerja tapi ternyata nggak sesuai dengan Kuliah. gelarnya gitu Iya. kan. Nah, gue pengen ilmu yang gue dapat tuh harus sesuai gitu. Sesuai. Gue pribadi ya, maksudnya ya bukan. Nah, kalau di luar sana ya terserah gitu, mereka mau ngambil apapun ya terserah, mereka kan punya pendapat yang masing-masing kan. Tapi gue pengennya kayak sayang aja sih kayak gitu kan. Berarti lu pengen ngabdi. Ya pengen ngambil lagi sesuai dengan passion yang gue ambil gitu kan. Iya, benar. Di dunia kesehatan gitu kan. Karena kan orang mikirnya gua ngabdi sama negara tuh jadi polisi, jadi TNI, jadi PNS. Nah itu gitu. pikiran Cuman kita. banyaknya orang kayak gitu. Iya. Nah gua pun sama gitu ketika nanti di dunia kesehatan ya syukur-syukur kalau misalkan rezekinya bagus itu ya kenapa enggak buat jadi ASN di kesehatan yang berbau kesehatan kayak Tapi gitu. kan ngabdi itu nggak harus jadi polisi TNI. Nah itu ya, orang awam kan mikir kata-kata pengabdian itu kan yang 3 matra kayak gitu, TNI dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Padahal di dunia pemerintah juga itu pengabdian kalau kayak gitu. Bahkan lu jadi pengusaha juga lu bisa ngabdi. Iya bisa ngabdi. Iya, lu misalkan ngasih santunan ke anak yatim pun itu sama aja ngabdi Iya. buat negara lu, Iya. buat agama lu kan Iya. sama aja, ngidupin orang banyak. Betul itu pengabdian. Sama. Orang kan dulu kita pengabdian itu identik dengan itu kan. Iya, makanya tadi gua bilang nggak harus jadi TNI polisi PNS. Iya. Gitu. Banyak hal lah yang bisa dilakuin buat ngabdi sama negara. Benar. Dan nggak tahu kenapa ya, gua juga masih pengen gitu ngabdi sama negara ini ya, kayak ngerasa ya gua dijadikan ini sama negara gitu, biaya sama negara Iya, gitu. jadi kan. pengen balas budi lah. Iya pengen balas budi, bukan berarti kita gila seragam ya Ki kayak gitu kan. Itu mah ya seragam lah istilahnya, buat apa sih kayak gitu kan, maksudnya tuh Gagal soalnya.
gagal soalnya. Enggak, bercanda. Bonus lah kalau Iya, seragam itu seragam. kan. Sama aja sih sebenarnya. Malah sebenarnya orang-orang yang berseragam nih, kuliahnya yang pakai seragam kayak itu iri sama mahasiswa tuh. Kenapa tuh? Gak bisa menyampaikan aspirasi. Bukan, jadi kebalikan. Oh iya. Kemana-mana enak pakai baju bebas. Oh iya, bagi benar, mahasiswa iya. kan orang diliatin mulu, enak kali ya jadi taruna kayak gitu pakai seragam jadi pusat perhatian. Balikan jadinya. Iya sih. Karena taruna pun pengen pakai baju bebas. Iya. Ya, dan untungnya kita nih jadi mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi ya. Ah, Mau nggak mau. ntar gue disomas. Anjir. Ngeri. Jadi itu. Nah, gue punya pertanyaan nih. Tapi lu jawabnya cepat. Ya. Pertanyaan pertama, merah atau biru? Merah. Kanan atau kiri? Kanan. Pramuka atau PMR? Pramuka. Kuliah atau kerja? Kerja. Mahasiswa atau taruna? Taruna. Munafik. Tadi bilang mahasiswa taruna. Ganteng miskin atau jelek kaya? Apa tuh? Ganteng miskin atau jelek kaya? Jelek kaya. Karena bisa ganteng kalau udah kaya. Belum tentu juga sih. Bisa sih kalau oplas. Iya. Sekarang zaman udah canggih. Cantik merintis dari nol atau jelek warisan banyak? Cantik merintis dari nol sih. Nol. Iya. Jelek warisan banyak lu bisa jadiin cantik. Percuma kalau kita nggak cinta kayak. Oh iya, kan nggak bahas cinta ini Bang. Iya. Karir atau pendidikan? Karir. Tadi bilangnya pendidikan nomor 1. Kan setelah pendidikan bisa karir gitu kan. Bisa karir. Iya, dan karir pun bisa sambil pendidikan. Iya. Dihormati atau disegani? Segani. Terakhir nih. Negara atau keluarga? Negara. Parah nggak berbakti sama keluarga. Bukan gitu. Oke. Kalau negara sudah memanggil ya kita mau nggak mau kan. Karena di dalam negara juga ada keluarga kita di sini. Iya. Kan kalau udah negara itu kan bagian dari keluarga kita juga. Iya, benar-benar. Keluarga negara kecil bagi kita. Iya, benar. Oke, thank you Mas Davi. Oke, Ya. Masya Allah ya. Jadi ya sebenarnya gagal itu bukan akhir. Iya. Gagal itu bukan akhir, masih banyak jalan. Betul. Dan gue punya ujangan buat mereka yang lagi mencoba ya. Seperti yang gue udah bilang, kita kalau nggak mencoba nggak bakal tahu jawabannya. Tuh. Dan ingat teman-teman, ketika kita berjuang kita harus bangkit lagi. Dan Tuh. kunci utama itu semangat Ki. Tuh. Ketika kita jatuh nggak punya semangat, ya kita akan selamanya jadi orang gagal. Paham nggak? Paham. Iya kayak gitu kan. Jadi selagi lu masih punya peluang, kesempatan, dan semangat, bukan. Wah, si dari Mas Dani. Perih ya, perih. Oke, thank you waktunya. Oke, Masya Allah. Nih, semoga bermanfaat lah bagi Amin, yang amin. nonton lah nih. Cerita gagal, banyak kegagalan tapi itu bukan akhir dari perjalanan juga. Betul. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.